Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dengan NIM 1121808. Di sini saya akan menerangkan salah satu UMKM yang ada di Cikarang, yaitu salah satunya Buket Flores, yaitu yang nama usahanya mie hijab. Kenapa bisa bernama mie hijab? Ini berawal dari seorang karyawan di sebuah perusahaan yang menjual hijab kepada rekan-rekan kerjanya, dan di situ ada banyak peluang untuk bisnis, untuk menjual kerudung-kerudung kepada teman-temannya. Nah, awalnya pengusaha ini juga kerja sambil kuliah, dan dia juga menjual produk kerudungnya kepada teman-teman kuliahnya. Dan nama usaha ini dinamakan mie hijab. Setelah berjalannya waktu, pengusaha ini memutuskan untuk berhenti bekerja dan terus melanjutkan usahanya tersebut. Dan dia juga sambil nyambi kuliah dan usahanya. Dan pada saat itu bisnis hijab pun banyak diminati di kalangan mahasiswa dan rekan-rekan kerja dari PT lain juga, dan ini tuh usahanya tuh terus berkembang. Nah, setelah berkembang dan banyak peluang dan pelanggan yang lain yang meminati buket bunga, karena dulu banyak teman-temannya dari kampus ingin memberikan gift kepada temannya, yaitu buket bunga, dan si pengusaha ini pun mencoba untuk membuat buket bunganya. Dan setelah dia berusaha untuk memberi pelanggan dengan baik, akhirnya di buket ini pun disukai oleh masyarakat yang membeli, dan mahasiswa-mahasiswa di universitasnya banyak yang menyukai buket buatannya. Seiring berjalannya waktu, si pengusaha ini pun semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya, karena penjualan ini dari mulut ke mulut, karena harganya yang murah, cukup terjangkau, dan hasilnya bagus. Setelah berjalannya waktu, si pengusaha ini pun berkembang, usahanya terus berkembang, dan memutuskan untuk membuka kios di Cikarang. Dan dia membuka kios, menyewa tempat, dan alhamdulillahnya sudah berjalan hampir 6 tahun. Dan beliau pun merintis ini dengan seorang diri. Dan singkat cerita, pengusaha ini lulus dari bangku kuliah. Pengusaha ini lulus di bangku kuliahnya dan memutuskan untuk membuka Buket Flores ini di sebuah ruko yang berada di Cikarang. Dan dari seiring berjalannya waktu, dari mulut ke mulut, yang membuat usaha ini semakin dikenal di masyarakat dan semakin banyak peminatnya. Dan
Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek dari SDM, produksi, teknologi, keuangan, dan resiko. Nah, dan manajemen resiko. Kalau dari aspek sumber daya manusianya ini, karena beliau masih seorang pengusaha yang berdiri sendiri, jadi masih tinggi motivasinya, yang otomatis aspek SDM lainnya mengikuti buat menunjang untuk usahanya tersebut. Jadi masih kayak dia berkeinginan, mempunyai keinginan besar untuk usaha ini selanjutnya mau bagaimana, dan motivasi dari luar tetap diambil, dan dengan sering berjalannya waktu ntar bakal mengikuti perkembangannya. Kalau dari aspek produksinya, dari riset pasar dan permintaan yang masuk secara langsung. Jadi sistemnya saya membeli ke mbak tersebut, terus pesan, terus baru si mbaknya membuatkan. Jadi sistemnya pesan terlebih dahulu baru dibuatkan. Ada juga beberapa yang sudah ready di toko, tetapi kalau di toko tuh cuman display, kayak cuman contoh. Tapi jika si peminatnya pengen buru-buru, kalau membutuhkan cepat bisa dibeli. Tetapi kalau kalau pesan dari jauh-jauh hari itu, warna buketnya bisa yang kita mau, seperti kita mau membuat buketnya marun, terus si wrappingnya warna pink, jadi sesuai request kita. Terus kayak mau kita membuat snack buket, snack uang, dia juga bisa, dan bisa di mix dengan uang, dengan snack, jadi sesuai dengan permintaan customernya. Jadi sistemnya dipesan lalu dibuat pesanannya begitu. Terus dari aspek keuangannya, ini masih sepenuhnya modal perorangan. Jadi si mbaknya tuh usahanya masih sendiri, dan dia pakai uang sendiri, mengelolanya sendiri, belum ada bagi hasil kepada orang lain. Jadi sistemnya semua dihandle sendiri, dari keuangan, SDM, produksi. Terus dari aspek teknologi, belum ada yang digunakan untuk pembuatan buket ini. Jadi untuk membuat buket ini cukup sangat manual, ya tidak ada teknologi yang mendukung loh. Jadi ya tetap dikerjain sendiri dengan rangkaian karya kita sendiri begitu. Terus dari aspek manajemen resikonya, tidak memproduksi barang secara massal. Jadi setiap pemesanan ya dibuat, jadi nggak ada yang kayak yang terus udah dibuat banyak tapi nggak ada yang beli, tidak seperti itu. Jadi gimana aspek pasar, jadi kalau kita beli langsung dibuat, terus display itu cuman sedikit di toko, jadi cuman bunga-bunga ready tapi belum dijadiin buket, seperti itu. Dari aspek manajemen resikonya, jadi tidak banyak yang terbuang, dan pasti yang memesan pasti dibeli,
seperti itu. Jadi tidak ada yang aspek resikonya sangat minim. Nah, dari aspek SDM-nya, karena masih perorangan, jadi masih menerima motivasi dari luar, motivasi dari dirinya sendiri untuk terus mengembangkan usahanya tersebut dan terus berpeluang agar usahanya lebih maju, dan strategi-strateginya pun sudah dipersiapkan oleh si pengusaha ini. Dan pengusaha ini pun punya mimpi yang sangat tinggi. Dia menginginkan usaha ini tuh maju dan mempunyai ruko sendiri dan tidak menyewa lagi. Terus dia mempunyai stok flores yang banyak. Dan sekarang pun pengusaha ini tidak hanya membuat buket bunga saja, dia juga membuka jasa kotak mahar, kotak seserahan untuk pengantin seperti itu. Jadi dia sewa per box terus dihias. Nah, si barang-barang si pengantinnya itu diantarkan kepada si pihak flores ini, ke hijab ini, terus dia merangkai di sebuah box lalu dihias oleh bunga-bunga. Nah, dia hanya menyewakan kotaknya dan bunganya. Jadi kita saat menyewa tersebut hanya mengambil barang-barang kitanya saja. Nah, untuk kotaknya dikembalikan dan bunganya pun dikembalikan, tidak menjadi hak milik kita. Jadi kita hanya menyewa sebuah kotak dan bunganya yang sudah dihias begitu. Dan usaha ini pun cukup banyak peminatnya karena masih harganya yang murah, terus terjangkau di kantong pegawai pabrik seperti kita. Maksudnya banyak peminatnya, terus dia banyak varian boxnya, bentuk boxnya tuh unik-unik dan cukup cantik untuk menjadi hantaran untuk pengantin. Nah, lalu dia terus berkembang untuk menjadikan usaha ini maju dan mempunyai banyak cabang, seperti itu mimpinya. Nah, dari aspek produksinya ini, karena masih hasil riset pasar dan permintaan yang masuk secara langsung. Jadi dari aspek produksi ini, jika ada yang memesan sebuah buket baru diproduksi sama si pengusaha ini dan dirangkai bunganya baru. Terus jika ada yang menyewa kotak mahar, hantaran mahar seperti itu, dia baru memproduksinya. Jadi sistemnya pesan diproses, diambil atau diantarkan ke pemiliknya begitu. Jadi sistemnya pesan dulu baru diproduksi, jadi tidak bisa mendadak. Ya, jika mendadak hanya ada di display begitu. Dari aspek teknologi ini, belum ada teknologi utama yang digunakan untuk produksi, karena buket ini pun dari berbahan plastik yang dibeli dari sebuah
online shop juga yang itu yang udah distributor besar begitu. Dia membeli dari distributor yang besar, terus dia merangkainya dan menjualnya seperti itu. Jadi belum ada teknologi khusus, paling teknologi yang diperlukan alatnya seperti mungkin lem tembak, terus lem lakban, terus tusuk sate mungkin, terus wrappingnya, terus kardus ya seperti itu dan lainnya gitu. Jadi belum ada teknologi khusus untuk memproduksi usaha ini. Terus dari aspek keuangannya, karena ini masih sepenuhnya milik pribadi, jadi usahanya pun punya seorang gitu. Jadi yang ngelola sendiri, yang menjual sendiri. Nah, dari penjualan ini pun dia memasarkannya dari online. Jadi dia mempunyai WhatsApp, mempunyai Instagram. Dia menjual dari situ, dan sekarang ada TikTok yang cukup digemari oleh kalangan Gen Z. Jadi usahanya dari situ, kayak jadi si pengusaha itu jika ada yang memesan hubungi nomor tersebut, dan si pengusahanya meng-save nomornya, dan si pembelinya juga saling save. Jadi mulut ke mulut, terus jadi banyak yang menyimpan kontak si mbaknya, dan semakin banyak tersimpan kontak customernya, maka penjualannya melalui status WhatsApp. Jika ada barang baru, terus di-up, terus jika ada yang membeli produk, si buketnya dipoto, dijadiin story WhatsApp, story IG, dan video-video yang di TikTok. Dan si mbaknya pun selalu mengupdate hasil rangkaian bunga dia. Jadi kayak banyak peminat, jadi banyak, jika ada yang membeli sebuah produk dia, buket yang sangat besar, dan dia selalu membuat video-video yang estetik yang sekarang itu. Terus jadi banyak digemari oleh kalangan seperti Gen Z sekarang. Jadi banyak itu peminatnya. Dan si pengusaha ini pun membuka jasa papan ucapan loh. Jadi jika kita wisuda mengasih selamat kepada yang membuka toko baru, selamat kepada yang sudah menikah, begitu si mbaknya membuat usaha yang begitu juga. Jadi sistemnya mengirimkan bacaan yang mau dikirim, ya, ucapan yang mau dikirimkan, lalu dibuatkan oleh si mbaknya, dan papannya tersebut hanya disewa, tetapi juga bisa dibeli. Jadi gimana kitanya loh. Jadi kalau kitanya mau membeli boleh, kalau tidak membeli hanya menyewa juga bisa. Jadi serba bisa. Terus akrilik yang dipakai juga bagus, rangkaian bunga juga bagus. Jadi banyak banget peluangnya untuk usaha buket ini, dan sangat digemari oleh kalangan yang sedang wisuda, sedang sempro, terus
kayak lagi pernikahan begitu. Ucapan-ucapan juga banyak diminati oleh kalangan Gen Z sekarang ini, jadi banyak disukai. Kalau dari aspek manajemen resikonya, tidak memproduksi barang secara massal sebelum adanya permintaan. Jadi tidak membuat stok barang terlalu banyak. Jika ada yang memesan produk, baru dibuat lalu diambil oleh customernya. Terus jadi sangat minim resiko tidak terjualnya loh. Jadi resikonya tuh minim. Jadi jika ada yang memesan terus baru dibuat pesanannya. Terus kalau pesanannya seperti buket uang, nah si customernya tuh mengirimkan uangnya kepada si pengusaha ini, terus lalu diberi kayak semacam plastik, baru terus ditusuk-tusukin ke sate, terus dirangkai. Jadi kalau semacam buket uang, si customernya mengirimkan uangnya kepada si pengusaha ini tuh, terus baru si uangnya tuh dirangkai dan dibentuk menjadi buket. Terus jika seperti buket makanan, buket, bisa juga buket obat-obatan, buket apapun bisa dijadiin buket. Seperti ya banyak sekarang kan lagi rame banget buket yang unik-unik gitu. Buket obat-obatan ada, dia bisa membuat buket obat-obatan. Terus ada yang kemarin saya lihat postingannya, ada yang membuat buket pete untuk suaminya. Terus membuat sebuket snack, membuat buket foto-foto penggemarnya seperti opa-opa Korea. Ada yang membuat buket foto-foto pacarnya dijadiin buket. Terus jika ada juga yang memesan buket rokok untuk pacarnya. Jadi bisa misalnya kita memesan buket seperti itu, tapi barang-barangnya bisa dari kita yang membeli terlebih dahulu, terus si barang tersebut dikasihkan kepada si mbaknya lalu dirangkai. Bisa juga si mbaknya yang membelikan, kayak mbak saya mau buket snacknya misalnya nabati ya 10 pieces, boleh. Jadi si mbaknya tuh yang membeli si produk snacknya itu. Terus kayak mau buket rokok, terus mbak rokoknya dari mbaknya aja ya, tolong beliin gitu. Terus ditotalin sama jasa pembuatan buketnya gitu. Bisa juga dari kita, kayak barang-barang dari kita yang beli, terus kita minta jasa rangkaiannya aja gitu, kayak dari cuman buat ke buketnya aja gitu, bisa gitu loh. Terus kayak papan akrilik tuh dipesannya dari jauh-jauh hari, minimal 3 hari. Misalnya papan ucapan seperti terus ucapan selamat wisuda. Nah itu dipesannya jauh-jauh hari, tidak bisa mendadak karena dia usahanya sendiri, maksudnya dia yang handle sendiri. Terus dia yang merangkai, dia yang mengatur keuangan, dia yang menghandle semua usahanya sendiri. Terus jika di momen-momen lebaran tuh kan banyak
peminatnya kayak untuk ampau lebaran. Nah, si Mbak ini tuh berpikir jika ada peluang untuk berbisnis, kenapa tidak dicoba, begitu prinsipnya. Nah, dia membuat amplop lebaran itu dibuat sendiri, kayak dari kertas yang tebal kayak HVS gitu tapi agak tebal. Terus dia print pakai printer gitu, terus dijadiin amplop, terus dia lem sendiri. Dan banyak peminatnya, dari kayak kan dia banyak kontak WhatsApp-nya gitu, kayak dia memasarkan di kontak-kontak WhatsApp-nya, saya open amplop lebaran gitu, minimal Hamin 2 minggu, terus amplop bisa diambil di toko begitu. Minimal order 100 pieces begitu orderannya. Terus di momen-momen lebaran ini biasanya dia membuka hampir 3.000 pieces per minggunya untuk bisa diambil oleh customer-customernya. Jadi jadi gimana permintaan pasar gitu, jika di momen-momen wisuda ini misalnya banyak yang berminat membeli buket-buket tersebut, seperti untuk hadiah-hadiah gift wisuda begitu. Jadi kayak banyak peminatnya di situ. Kayak dia kalau lagi banyak peminatnya seperti itu, dia minimal dibatasin minimal ordernya, minimal misalnya diambil tanggal 20. Nah, diambil tanggal 20 berarti kita harus memesan buket itu di tanggal 3 hari, berarti 17 kita sudah pesan kalau misalnya mau diambil tanggal 20, karena sistemnya ini loh, misalnya tanggal 20 berapa orang gitu, dia juga harus, kan dia karena buatnya sendiri gitu, jadinya terbatas loh, kayak ngehandle-nya tuh juga riwah gitu, maksudnya kayak takut nggak ke handle gitu. Tapi si Mbak ini jika banyak seperti kayak momen-momen wisuda ini, kalau jika keteter tuh dia membuka bantuan, kayak meminta bantuan kepada orang gitu yang kayak mau kerja harian begitu, kayak tolong bisa nggak bantuin saya begini begitu. Terus kayak itu juga tidak setiap momen dia membutuhkan orang gitu. Kalau bisa dihandle sendiri, dia handle sendiri. Kalau emang tidak terhandle, permintaannya membludak dan dia tidak sanggup untuk mengerjakan seorang diri, dia meminta bantuan kepada orang gitu, kayak mau nggak kerja di aku untuk bantuin buat buket gitu. Biasanya si Mbak ini nawarin di grup WhatsApp, di status WhatsApp gitu, berminat tidak gitu, membantu saya untuk membuat buket karena banyak permintaan begitu. Karena dia tuh menjualnya cukup sangat terjangkau di kalangan mahasiswa dan karyawan, jadi peminatnya tuh sangat banyak karena emang rangkaian bunganya juga bagus itu, terus ramah penjualnya, terus rapi pengerjaannya, terus ya ramah sih Mbaknya tuh, kayak kalau melayani itu tuh sangat ramah. Sekian hasil pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.